Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Sahabat, sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Salam, selamat datang untuk Bapak Ibu yang akan ikut training pada hari ini. Saya juga mengucapkan selamat bergabung untuk semua sahabat yang nonton lewat live streaming dan semua yang mendengarkan lewat radio jaringan Dian Mandiri. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita ada tamu dari Salatiga, Pak Pendeta Joko Dwi Karyanto. Pak Joko Dwi ini teman satu kampung saya. Masa kecilnya orang Jawa bilang terlunta-lunta. Ya, apa bahasa Jawanya? Ketulo-tulo. Ya. Kasihan, bapaknya dibunuh dengan sadis oleh karena dituduh tersangkut G30 PKI. Dia tidak sempat barangkali menyaksikan di mana kuburnya. Tapi dia bisa mengatasi dendam masa lalu itu. Dan dia bisa melayani Tuhan, merintis gereja, kemudian dizolimi. Dan dia tahu dia melakukan sebuah kesalahan yang membuat dia mengalami kesulitan. Tetapi kegagalan dia bukan akhir dari segalanya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mendengar kesaksian hidupnya dia. Bagaimana mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Kita semua yang namanya manusia pernah gagal, ya kan? Yang belum pernah gagal angkat tangan. Saya kasih buku satu, ada? Yang belum pernah gagal sama sekali. Kita semua pernah gagal. Dan bedanya orang gagal dan orang berhasil hanya satu. Orang gagal kalau jatuh terus, enggak, tengkurap terus, enggak mau bangun. Orang berhasil jatuh berkali-kali tetap bangun lagi. Saudara-saudara, COVID-19 ini telah mendatangkan banyak masalah bagi kita semua. Termasuk saya juga ada masalah. Masalah dengan support yang berkurang, masalah dengan partner yang tiba-tiba mundur dan sebagainya. Tapi itu tidak menghentikan apa yang menjadi visi dan misi yang Tuhan taruh dalam hati. Amin. Saya bahkan mendapatkan semacam kutipan, saudara tahu bahwa kegagalan adalah teman baik yang bisa menolong saudara menuju kepada keberhasilan. Jadi jangan takut gagal, amin. Tengok teman saudara sedikit dipelototin, jangan takut gagal. Saya undang Pak Joko. Mari Pak Joko maju ke depan. Jadi dia bilang bahwa kejujuran itu adalah awal dari pemulihan. Jadi saya mau mendengar lebih banyak karena sampean pendeta berani mengakui kesalahan dan berani mengakui dosa dan kegagalan. Tidak semua pendeta berani begitu loh. Ya kan? Ada yang nutupi, mengaku setelah mati. Maksudnya mengaku di hadapan Tuhan gitu ya. Gimana Pak? Ya, kenalkan nama saya. Nama baptisnya Jordan, nama aslinya Joko Dwi Karyanto. Itu bahasa Jawa. Dan kalau Bapak Ibu lihat di Google itu Joko itu artinya pemuda yang sukses dan diberkati Tuhan. Contohnya Joko Widodo. Jokowi ya, Joko Dwi Karyanto. Nah, saya melayani di Salatiga dan tahun ini adalah tahun yang ke-27. Jadi merintis gereja dengan hanya 8 orang di awal tanpa memiliki apa-apa dan hari ini sudah jemaat yang tertanam di gereja kami ada kurang lebih 750-an orang ya. Istri saya namanya
Pendeta Moiliana. Jadi dia juga kakak kelas Pak Paulus ya, bersama Bu Malisa di Sekolah Alkitab. Nah, pagi ini saya mau share bagaimana perjalanan hidup saya. Kemarin sudah cerita bahwa sejak usia 1,5 tahun saya sudah tidak punya ayah. Saya ini generasi tanpa ayah yang kemudian ada akibat yang saya alami, kehilangan daya juang. Saya ini pecundang, jadi takut gagal, tidak pernah berani mencoba. Setiap kali ada tantangan saya memutar untuk mencari alasan untuk tidak menghadapi. Yang kedua, saya kehilangan rasa aman karena tidak ada perlindungan seorang ayah. Sehingga saya punya hidup yang mencari kelompok, mencari komunitas yang membuat saya terlindungi, diterima, dan mereka sangat bangga dengan saya gitu. Sehingga apa yang mereka ingin lakukan, saya mesti lakukan. Mabuk dan semuanya, terjadinya free sex dan berbagai hal karena penyebabnya adalah anak kehilangan rasa aman. Nah, pagi ini saya mau sharing bahwa sebelum saya di Salatiga, saya ini dulu melayani di Klaten dan lulus dari sekolah Alkitab Berea, ada di Salatiga. 3 tahun saya sekolah, kemudian mulai merintis di Klaten itu dengan 5 keluarga, dan kemudian selama kurang lebih 6 tahun kami bisa beli tanah, bangun gereja, dan kemudian bangun pastori. Wah, itu sebuah rekor yang jarang ditemukan karena ada puluhan tahun pendeta melayani belum bisa bangun gereja, Pak Paulus. Dan kemudian saya ingat 1993 akhir saya ada masalah. Saya melanggar sebuah aturan daripada organisasi, ya. Saya belum menikah. Saya jatuh dalam dosa perzinahan. Saya mengaku, dan supaya ini menjadi pelajaran bagi semua yang ada masalah seperti saya. Kok nanti dulu? Pak mengaku? Mengaku. Saya dipanggil oleh Badan Pengurus Daerah, ya. Dan kemudian kan ada laporan. Tadinya sih sebenarnya tidak serta-merta harus mengaku, ya. Tapi saya kemudian dipanggil, dan kok saya mendengar ada seperti ini, kebenarannya gimana? Ya saya mengaku lebih baik karena itu akan masalah pasti akan ada solusi. Meskipun konsekuensinya berat, Pak Paulus. Saya mengaku itu. Saya juga kaget kok pendeta bisa jatuh dalam dosa perzinahan. Ya. Oh, ternyata ada lagunya. Pendeta juga. Lanjutkan. Nah, mengapa jatuh dalam dosa seperti itu? Karena memang bukan itu masa puber pertama dan kedua, ada masalah di masa lalu di hidup saya. Ada rentetannya dengan penolakan, dilecehkan, rasa aman, identitas tadi. Ya. Jadi dalam kehidupan manusia itu ada dosa yang utama dan pertama itu kesombongan. Dan dari dosa kesombongan itu muncul 3 akar dosa. Akar dosa pahit karena penolakan, membuat orang menjadi dendam, susah mengampuni. Kemudian akar dosa najis. Ini diakibatkan karena penyembahan kepada roh-roh nenek moyang itu berjinah secara rohani. Ya. Tapi ternyata berpengaruh lalu kemudian menjadi perjinahan secara jasmani. Dan jika ini tidak diatasi, dicabut akarnya, bahkan sampai kepada kehidupan pernikahan nanti, siapapun dia, hamba Tuhan yang hebat diurapi, bisa jatuh karena akar dosa najis. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Kemudian yang ketiga ada dosa, akar dosa cinta uang. Nah, saya yang paling kuat akar dosa pahit dan akar dosa najis. Nah, ini yang saya sudah melayani, bahkan dianggap saya ini hamba Tuhan yang berprestasi karena masih muda. Pernah saya dilantik pendeta penuh, Pak Paulus, ya, di Batu Malang. Itu termuda di seluruh Indonesia. Dan di umur itu saya sudah menyaksikan karena waktu itu saya belum sehebat dia, ya kan? Artinya dia sudah keliling Indonesia bahkan luar negeri, Malaysia, Singapura, seperti penginjil keliling yang luar biasa. Buka makanya gereja. Saya kaget kok tiba-tiba diusir atau apa dari tempat pelayanan itu. Ya, jadi saya diberhentikan dengan tidak hormat, besrit kependetaan saya dicabut. Jadi saya sudah pendeta penuh, saya gembala tapi juga penginjil. Jadi keliling saya dengan almarhum Bapak Pendeta Agus Manhutu pada waktu itu. Dan kemudian
saya tidak lagi punya status sebagai pendeta, tapi saudara Joko Dwi Karyanto. Dan hanya diberi waktu 1 bulan Pak Paulus tinggal di situ. Setelahnya saya harus pergi dan tanpa bawa apa-apa dan tidak punya status apa-apa. Jadi hanya jalan kaki pakai sandal jepit. Iya, saya hanya bawa pakaian 2 pasang saja, karena saya pikir akan orang Jawa bilang buang sial. Semua baju, celana, dasi saya berikan. Saya sudah tidak akan jadi pendeta waktu itu bilang begitu. Ini luar biasa. Jadi pertanyaan saya kan tidak semua orang yang jatuh, apalagi kalau itu namanya jatuh secara moral, bisa bangkit lagi dari keadaan itu. Banyak yang jatuh secara moral kemudian tengkurap malah sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, yang menjadi penasaran buat saya, Anda bisa mengatasi rasa malu waktu itu ditolak, ya kan? Ya. Mungkin dibullying orang, disyukur-syukur ke syukur, ya misalkan. Kok bisa bangkit? Itu awalnya bagaimana? Ya, waktu itu saya memang sebenarnya waktu pelayanan di Jawa Tengah itu sepertinya saya punya banyak sahabat. Jadi orang dekat dengan saya, 1 bulan sekali kami hamba Tuhan muda ada doa bersama di giliran di gereja-gereja gitu. Tapi inilah yang harus Anda sadari. Dunia preman dan dunia kependetaan itu berbeda. Dunia preman itu Nanti dulu, dunia preman dengan dunia kependetaan itu perbedaannya sangat menyelok di dalam hal hal apa bedanya? Ya, jelas beda lah. Toleransi, gitu. kemudian rasa empati dan sebagainya. Waktu saya bersama punya komunitas istilah di kampung preman itu, kalau saya punya kesulitan mereka akan tolong kami. Gak punya uang saja mereka bagaimana caranya untuk bisa mencarikan uang walaupun mungkin nyolong kayu jati kalau di tempat kita itu ya. Itu dunia preman. Ya, jadi tepos lironya itu tinggi gitu. Tinggi dunia hamba sekali. Tuhan. Dunia hamba Tuhan, begitu saya mengalami jatuh dalam dosa itu. Syukur-syukur ke. Seorang pun tidak ada yang datang dan mencoba untuk memberikan penghiburan. Tidak ada nyanyian, tidak ada lagu telah gugur pahlawanku, tapi lagunya sorak-sorak bergembira. Serius ini, serius. Orang-orang yang saya anggap dulu sahabat, semua tinggalkan, bahkan ikut mencemooh. Bahkan ada salah satu sahabat saya Pak Paulus. Iya. Itu dia bilang gini, "Hei, dengar ya. Kalau nanti kamu bisa jadi pendeta dan khotbah dan didengar oleh orang, kamu bisa balik melayani, potong nih telinga saya." Ada yang ngomong gitu. Iya. Dan itu sahabat saya. Artinya kalau dia pergi, misalnya dia dulu pelayan di Jogja, kalau dari Salatiga, dari Semang naik sepeda motor, kemudian kehujanan dia mampir di Klaten. Dia ganti baju sampai kepada dalamnya itu sama ukurannya, dan dia sudah sampai seperti itu, ganti baju, ganti celana punya saya dan sebagainya. Tapi begitu saya jatuh, dia bilang potong nih telinga saya. Kalau sampai ada yang mau mendengar khotbahmu gitu. Bahkan bisa jadi pendeta lagi. Dan jika nubuatan dia saya genapi, dia sudah nggak punya telinga Pak Paulus. Oh iya dong. Dia kan bernubuat kan? Iya betul. Saya potong, tapi ya sudahlah. Saya terima karena, dan saya juga waktu Padahal itu pendeta itu ya. Oh pendeta. Bahkan, Jangan-jangan dia ketukar tuh dia premannya. Nah, kemudian saya 6 bulan tidak pelayanan. Iya. Karena saya sedang berpikir untuk kembali hidup biasa sebagai jemaat. Saya sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan saya sudah mau bertobat, memenuhi panggilanmu. Bahkan saya dulu dari agama lain, dan kemarin saya ceritakan usia 17 tahun saya bertobat. Kemudian saya sudah memenuhi panggilanmu, saya sudah 7 tahun pelayanan. Sudah menghasilkan gereja, jemaat dan sebagainya. Saya pikir sudah cukuplah. Saya sudah tidak berani menjadi seorang hamba Tuhan. Saya sudah mempermalukan Tuhan. Saya jadi jemaat biasa. Saya sampai janji sama Tuhan, swear, saya bilang gitu, swear Tuhan, aku tidak akan murtad, saya bilang. Ya. Tapi biarkan aku ini dulu punya cita-cita hanya jadi sopir tergandeng atau bis malam Pak Paulus ya. Ada yang cocok ya. Ada yang punya cita-cita, ada mantan sopir tergandeng mana? Pak Rudi. Ya. Saya jadi ya karena hidup sangat miskin, saya pikir sopir paling top itu pekerjaan yang saya bisa raih gitu. Jadi saya pikir saya akan jadi sopir lah begitu, karena semua habis. Saya tidak boleh lagi hanya dalam waktu 1 bulan, dan selama 3 tahun saya di skors itu doa persembahan saja kalau saya ibadah di gereja Pak Paulus nggak boleh. Dan saya tidak dimentor, tidak didampingi,
tapi terserah kamu mau di mana. Waktu itu please, saya mohon Pak supaya aku ini tidak terhilang dari panggilan. Izinkan saya hidup berada dalam lingkungan pelayanan. Mungkin panti asuhan, saya jadi Pak Bonnya saja, nggak apa-apa. Bahkan saya pernah nembung jadi kurir di percetakan gandum emas. Ya, ya. Itu artinya berada dalam lingkungan Betul. pelayan. Tapi beliau berkata, oh kamu tidak layak. Kamu orang yang mulai hari ini tidak layak berada dalam lingkungan pelayanan. Karena kamu pendosa, pezina, dan kamu adalah hamba Tuhan yang sudah terkutuk. Itu kata-kata hingga sampai hari ini. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Keluarga Gracia, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dengarkan selalu radio Suara Gracia di 95,9 FM, streaming di suaragratiafm.com/streaming, atau dengan aplikasi Android Radio Suara Gratia yang tersedia di Play Store. Jika Anda diberkati oleh siaran Suara Gracia FM dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, mari menjadi berkat dengan mengirimkan kesaksian ke WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817 222 959. Biarlah melalui kesaksian Anda, banyak jiwa dikuatkan dan dibangkitkan kembali imannya. Tuhan memberkati.